Shalom, para pemirsa yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang telah hadir untuk menyaksikan talk show kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, dimanapun berada, dalam keadaan yang baik dan dalam berkat-berkat Tuhan. Saya mengundang saudara sekalian untuk ikut menyaksikan talk show ini dan mendengar ada banyak hal yang akan dibicarakan pada pagi hari ini. Hari ini talk show ini temanya memang sangat unik sekali, yaitu kita akan berbicara tentang The Benevolence Ministry. Benevolence Ministry adalah sebuah pelayanan yang bernafaskan perbuatan-perbuatan yang baik dan penuh dengan kebajikan. Dalam hal ini khususnya Benevolence Ministry ini dipersembahkan untuk melayani para keluarga dan saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan kekurangan. Biarlah pertemuan kita pada hari ini akan memberikan sebuah message inspirasi sehingga kita semuanya dapat diberkati melaluinya. Telah hadir tentunya di dalam pertemuan talk show kita kali ini, yaitu ada dua narasumber yang sangat kita cintai, yang sangat kita kasihi, yaitu yang pertama Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno. Selamat datang Pak. Shalom Pak Robert. Ya, shalom Pak. Bapak Edi seperti yang pasti kita semua sudah tahu, beliau adalah Executive Pastor Keluarga Besar GBI Medan Plaza yang sangat kita cintai. Tentu yang kedua narasumber yang sudah memang tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu Bapak Gembala Pembina kita atau Senior Pastor kita, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Selamat datang Bapak. Shalom. Terima kasih, hari-hari yang sibuk, saya lihat Bapak juga banyak sekali perjalanan pelayanan ke berbagai kota di belakangan 1 bulan penuh ini Pak ya. Akhirnya kita kembali lagi di Medan dan bisa bertemu bersama dan menghadirkan sebuah talk show yang sangat menarik ini. Tentu kalau bicara tentang kemiskinan orang-orang yang berkekurangan, itu sudah merupakan sebuah fakta sosial di masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan kalau kita lihat kemiskinan pun banyak sekali dialami dan dibicarakan mulai dari zaman Alkitab sampai pada zaman postmodern seperti sekarang ini. Jadi ini sebuah fakta. Itu sebabnya saya pikir penting sekali kita membahas tentang Benevolence Ministry ini. Saya ingat Pak ada 3 DNA dari gereja kita. Yang pertama adalah gereja kita ini memiliki koneksi spiritual dengan Yerusalem. Kita selalu mendoakan kota Yerusalem sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 122 ayat 6 agar kita berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Yang kedua adalah panggilan pelayanan kita untuk memulihkan Pondok Daud, yaitu melewat pujian, penyembahan, dan doa. Ini merupakan sebuah DNA yang sudah memang begitu menyatu di dalam darah kita. Dan tentu ini yang ketiga sekarang, yaitu pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kita setiap minggu, bahkan kalau saya tidak salah memang hampir setiap saat. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial kita itu begitu luar biasa dan telah begitu dikenal luas sekali di kalangan masyarakat baik di kota ini maupun di Provinsi Sumatera Utara bahkan secara nasional. Pak, tentu ada sesuatu di dalam pelayanan ini. Saya ingin langsung saja menanyakan kepada Bapak, kira-kira bagaimana Pak sejarah mulainya pelayanan benevolence ini di gereja kita? Dan apa latar belakangnya? Kira-kira Bapak bisa memberikan pengarahan kepada kita. Silakan Pak. Ada perbedaan antara pelayanan benevolence dengan pelayanan holistik. Oleh karena dalam pelayanan holistik, yang ada di depan itu adalah pemberitaan daripada firman Tuhannya. Pembawa daripada kabar baik yang disertai dengan pelayanan-pelayanan sosial. Dan kalau kita lihat lagi bahwa dalam pelayanan-pelayanan yang ada, maka gereja itu mengenal ada 2 kutub. Ada yang disebut fundamentalisme approach. Dan juga yang kedua ini ada social approach. Kalau yang satu sudahlah
Dia tidak mau tahu, yang penting Injil mesti disampaikan. Ya, betul, gitu. ya. Nah kalau yang kedua, terbalik, kutub ini tidak peduli dengan kabar baik, yang penting adalah perbuatan sosial. Ya. Nah gereja kita itu dari tengah-tengah, yang kita kenal dengan istilah pelayanan benevolence. Benevolence, ya. Nah bagaimana pelayanan ini muncul? Jadi pada tahun 1992 waktu pertama kali saya menanam gereja ini, maka jumlah jemaat itu hanya 119. Dan jemaat yang Tuhan percayakan pada waktu itu adalah jemaat-jemaat yang datang dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, Ya, yang kurang berhasil. Nah di tengah-tengah keadaan seperti itu, nah ini saya mesti jujur menjawabnya. ya Pak. Jadi saya berdoalah, Tuhan kirimkanlah orang-orang yang mampu supaya ada keseimbangan dalam gereja kami. Tapi jawaban daripada doa Tuhan itu unik. Bukan orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya secara finansial yang datang. Tetapi yang maksudnya yang Tuhan kirim, tapi justru Tuhan tuh pimpin saya untuk memperhatikan orang-orang yang lebih susah lagi. Orang-orang yang lebih miskin lagi. Nah, di mana kemudian saya memulai pelayanan saya itu dengan melayani orang-orang yang tinggal di bantaran kereta api. Oke, wow. Yaitu yang disebut dengan manusia kardus. Yang kalau malam itu, nah mereka tinggal dalam kardus, kalau siang, nah maka rumahnya udah nggak ada. Wow. Dalam keadaan yang seperti itu, maka kami kemudian memulai pelayanan kami. Nah pada waktu saya memulai pelayanan itu, ada satu ayat yang menginspirasi saya untuk memulai pelayanan benevolence ini. Yaitu dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ada eviden daripada ayat ini yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena gereja mula-mula disukai oleh semua orang. Ya. Pada waktu mereka melihat jemaatnya dari gereja mula-mula senang berbagi satu dengan yang lain. Nah sehingga ayat-ayat ini menginspirasi saya. Di mana saya tidak memilih fundamentalist approach dan saya juga tidak memilih yang social approach. Tapi saya memilih yang benevolence. Nah sejak hari itu sampai dengan saat ini. Nah kita melihat betapa pelayanan ini berkembang dengan luar biasa. Iya, Pak. Dan saya ingat benar, kita itu mulai pelayanan ini dengan memberikan bantuan kepada seorang janda yang memiliki beberapa orang anak. Jadi waktu itu kami tidak bisa berbagi banyak, kami hanya bisa berbagi beras yang ada di rumah. Jadi saya sisihkan beberapa liter beras yang ada di rumah dan kita berikan kepada janda tersebut. Nah disitulah kami mulai. Sampai pelayanan itu berkembang seperti hari ini. Wow, Saya kira Pak Edi bisa banyak bersaksi tentang hal itu. Ya, Silakan Pak Edi. ini luar biasa memang Pak. Iya. Karena saya melihat bahwa pelayanan dari gereja di tempat ini untuk melayani khususnya orang-orang yang memang memerlukan dukungan dan bantuan yang dalam tanda kutip banyak orang menyebut ini adalah orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Itu tidak dimulai dengan gereja itu memiliki dana yang besar. Tetapi selalu kita melihat itu dari apa yang ada pada kita, sesuatu yang kecil. Ini kemudian pada waktu ini kita setia mengerjakannya, Tuhan ini kemudian menyertai dan Tuhan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar. Tahun 2004 pada waktu kami satu tim ini diperintah oleh Pak Bambang sebagai gembala pembina untuk kemudian memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara yang mengalami bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada waktu itu. Maka kami itu berangkat hanya dengan bermodalkan dana yang tidak terlalu besar, 10 juta rupiah. 10 juta
dengan perintah pada waktu itu buat dapur umum dan beri mereka makan. Wah, bayangan saya pada waktu itu dengan tim 10 juta kita kemudian mulai belanjakan beras, ikan asin, ikan teri, berangkat dengan semangat. Kita nanti udah bayangkan buat tenda beri makan. Begitu sampai di Lok Sumawi pada waktu itu, dan kami terkejut untuk nurunkan beras saja nggak berani. Karena kami melihat begitu banyak orang yang memang pada waktu itu sangat kemudian memerlukan dukungan dan bantuan. Pada waktu kami melihat itu kami berpikir, waduh, bagaimana ini kalau kita kemudian turunkan sesuatu yang kecil ini rasanya nggak ada pengaruhnya, tidak berdampak apa-apa. Kemudian kami mulai berpikir, belum sempat berpikir untuk menurunkan, datang perintah selanjutnya. Beliau pada waktu itu perintahkan kepada Pak Budiman minta tim untuk masuk ke Melabuh. Dan saya sampaikan, wah kelihatannya Melabuh kita nggak bisa. Bagaimana kalau kemudian kita diizinkan untuk masuk ke Banda Aceh saja. Aceh langsung. Dan pada waktu itu Pak Bambang mengizinkan kami untuk kemudian masuk ke Banda Aceh. Dan pada waktu kami masuk ke Banda Aceh dan betul-betul kami melihat sesuatu yang jauh di luar daripada apa yang kami bayangkan. Itu kira-kira hari yang keberapa itu ya Pak? Kalau sekitar Setelah hari yang bencana kedua atau itu. yang ketiga. Berarti Di agak antara cepat itu. lah udah masuk ya? Dengan cepat pada waktu itu. Dan pada waktu kami berada di sana, kami dapat dukungan, kami menggunakan sebuah kantor camat pada waktu itu. Nah dari tempat itulah beras dan sebagainya yang kecil ini mulai kemudian didistribusikan, dibagi, dipakai untuk kemudian makan. Dan tidak dalam waktu yang lama, maka kemudian beliau Pak Bambang mulai mengirimkan bertruk-truk pada waktu itu bantuan dan dukungan. Itu luar biasa pada waktu itu. Saya ingat tuh satu truk itu harganya 50 juta itu. Jadi isinya ada solar. Karena kan pada waktu itu semua pom bensin dan listrik mati. Itu sekitar 2004 ya Pak itu ya? 2004. Waktu masa 2004-2005. Tsunami Akhirnya Aceh. pada waktu tsunami Aceh. Iya. Nah kemudian kita mulai bekerja luar biasa dan hampir tiap hari itu kita tidak berhenti-berhentinya. Dan kalau di total dari apa yang kecil itu kemudian kita bisa berkontribusi dengan sesuatu yang Betul. tidak masuk akal yang sangat besar. Betul. Dan setelah itu disusul peristiwa yang ada di Nias. Iya 2005. 2005 keempat terjadi di Nias. Dan ini berlanjut terus Pak selama 2004, 2005. Dan dananya ya kita juga tidak mengerti Kita bagaimana. juga heran itu. Dari mana dananya. Sampai-sampai saya ingat Pak Ahui. Nah itu dikenal di kota Medan sebagai seorang konglomerat. Karena bahan-bahan makanan, bahan minuman, nah solar. Nah itu kan hampir beberapa hari sekali tuh dia kirim satu truk. Nah sehingga dia dikenal tuh sebagai pemborong. Iya. Pada waktu itu. Luar biasa itu. Dan Kontraktor besar. memang ada cucuran air mata kalau kita melihat semuanya itu. Tetapi kita juga melihat bagaimana Tuhan yang sangat luar biasa. Ini kemudian menuntun bahkan menyediakan segala sesuatu yang memang diperlukan. Dan dari pelayanan ini berlanjut. Terus berlanjut sampai hari ini kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Dan kami kemudian bisa memisahkan di dalam sistem keuangan daripada gereja bahwa ada pelayanan diakonia, dana-dana diakonia yang memang dipakai itu ke dalam, dipakai untuk melayani jemaat, dipakai untuk memperlengkapi jemaat yang memang memerlukan. Tetapi kami juga memiliki satu pelayanan dana yang lain untuk pelayanan masyarakat. Dan ini tidak digunakan ke dalam. Ini kemudian digunakan semuanya untuk keluar. Dan diakonia tidak digunakan untuk para full time. Tapi diakonia memang diperuntukkan bagi orang-orang jemaat yang memang itu memerlukan. Dan kita lebih banyak menyalurkan dana diakonia itu melalui family altar Pak. Kelompok family altar. FA kita ya. Iya. Dan pelmasnya
inilah sebetulnya benevolence Ya, yang kemudian pelayanan masyarakatnya ini, dana di pelayanan masyarakat ini yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di luar daripada gereja kita yang Jadi kita sampai sebut sekarang pelayanan benevolence. tidak terhentikan ya Pak. Pelayanan ini terus bergerak, berkembang luas dan telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya lihat di dalam spirit kekristenan memang selalu ajaib, sesuatu yang dimulai dari yang kecil. Memang kita nggak memulai sesuatu dari besar, tapi selalu dari kecil. Hanya berapa liter hari ini sudah berton-ton penyaluran-penyaluran dari pelayanan benevolence ini. Luar biasa ya, kita semua menjadi saksinya lah. Ya, Kita menyaksikan begitu banyak orang yang datang keluar masuk, termasuk dari lintas organisasi gereja, lintas agama, macam-macam ya. Puji Tuhan, saya senang sekali, memang ini penting sekali. Pak, kita lanjut kepada hal yang berikutnya. Memang tidak bisa kita lupakan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, kitab Ulangan 15 ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini satu pesan dan perintah yang sangat kuat sekali. Dan kemudian ada satu ayat lagi saya bacakan di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata begini. Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan ini saya underline nih, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Hanya masalahnya sekarang kayaknya perintah-perintah seperti ini kurang mendapatkan perhatian. Tugas pelayanan kemanusiaan untuk menolong orang-orang miskin itu kayaknya macam seperti terabaikan di berbagai pelosok lah saya katakannya, terabaikan. Bukankah kita sebagai gereja seharusnya memperlengkapi jemaat kita, orang-orang yang kurang mampu, supaya mereka pun bisa bekerja dan menghasilkan satu kehidupan yang layak bagi mereka. Bagaimana kira-kira komentar Bapak? Saya akan coba jawab pertanyaan ini dari dua sudut pandang. Baik Pak. Nanti Pak Edi bisa membantu saya untuk bisa menjelaskan dengan lebih detail lagi. Ya. Nah, untuk bisa masuk dalam pelayanan ini, maksudnya dalam pelayanan, nah bagaimana kita itu mengentaskan kemiskinan dan kita memperlengkapi orang-orang yang kurang berhasil dalam hal ekonominya, supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi, memiliki akses kepada kehidupan yang normal. Nah, jadi kalau kita membaca lebih teliti dan kita mendalami lagi pengertian-pengertian dari firman Tuhan yang adalah kebenaran, nah maka kemiskinan itu diidentikan dengan kesalahan daripada seseorang itu memiliki atau memilih Allah buat dirinya sendiri. Nah, contoh. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-9, nah dituliskan begini ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah mungkin kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Dari sini kita bisa kemudian melihat, apabila seseorang itu menyembah kepada ilah yang lain atau beribadah kepada Allah yang lain, nah maka disitulah belenggu dan kutuk kemiskinan. Nah itu akan mengkungkung kehidupan daripada seorang. Tetapi
2000 tahun yang lalu, maka Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yep. Dan pada waktu kita mau membuka diri kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan yang berjanji loh, bahwa Dia akan memberikan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan yang Tuhan beri, itu adalah satu kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Iya, bukan kehidupan yang berkekurangan seperti roh dunia yang lemah dan miskin ini. Nah, contoh, Ya, Pak. kita bisa melihat dari negara-negara yang menerima Injil dan negara-negara yang menolak Injil. Jadi kita punya negara tetangga, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Dari segi ekonomi, maka kita bisa melihat ada perbedaan Ya. antara yang menerima Injil dengan yang menolak Injil. Nah, demikian juga dengan negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat. Ya. Yang blok timur semua menolak dan yang blok barat semuanya menerima. Nah, maka ada perbedaan. Ya. Yang Yang satu negaranya diberkati, yang satu negaranya kurang beruntung dalam hal ekonomi, ya. Dan kemudian yang ketiga itu yang paling jelas itu satu kota, yaitu kota Berlin. Dibangunlah satu tembok yang memisahkan antara Berlin Barat dengan Berlin Timur. Yang satu menerima Injil, yang satu menolak Injil. ya. Nah, apa yang terjadi? Negara yang menolak karya Kristus di atas kayu salib, kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyebab daripada kemiskinan itu saya percaya oleh karena hutang piutang. Karena kalau kita sekarang melihatkan rumus kekayaan, maka yang disebut dengan kekayaan itu adalah aset pribadi dikurangi hutang, maka kalau ada sisa itulah kekayaan kita. Tapi kalau minus, nah itulah kita orang yang miskin atau orang yang kurang beruntung lah dalam hal keuangan. Nah, Tuhan itu luar biasa. Jadi setiap 7 tahun, maka orang-orang Israel atau orang-orang percaya diajar oleh Tuhan itu untuk melepaskan hutang piutang. Maksudnya adalah supaya tidak ada orang miskin di antara kamu. Nah, hal yang berikutnya, melayani orang miskin itu bukan hanya memberikan kecukupan dalam hal makanan, minuman, pakaian, atau sandang, pangan, papan. Tapi kemiskinan itu ada begitu banyak, Pak. Jadi kalau financial poverty, jadi kemiskinan secara finansial gampang. Dikasih duit selesai dia. Ya. Tapi permasalahannya, kalau dia kemudian mengalami kemiskinan dalam masalah network kehidupan atau networking poverty. Ya. Nah, ini agak susah. Karena untuk membangun network itu kan dibutuhkan waktu. Nah, belum lagi educational poverty. Dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan. Nah, dia nggak tahu nih product knowledge-nya, dia nggak tahu how to market, how to promote the product. Nah, ini perlu pembelajaran. Tapi yang lebih cilaka lagi, kalau seseorang itu mengalami character poverty. Wow, ya. Character poverty. Jadi bangun pagi aja susah. Nah, mau disuruh kerja, mau dipercayakan males. Nah, sehingga untuk memperlengkapi orang-orang yang kurang beruntung dalam hal ekonominya, nah ini kita perlu mempelajari latar belakangnya. Oleh sebab itu tadi saya coba jabarkan latar belakangnya. Nah, sekarang bagaimana cara gereja itu memperlengkapi? Nah, saya kira Pak Edi nanti bisa menjelaskan itu karena gereja itu membuka balai latihan kerja untuk memperlengkapi jemaat. Untuk memperlengkapi ya. Ya. Nah, kalau untuk itu udah ini gembala lah kita ya. tunggu lah ya. Ya, silakan. Ya, Banyak yang nunggu ini. jadi sebagai seorang hamba Tuhan juga
gembala sidang atau pemimpin daripada gereja. Maka kita itu menangis sebetulnya kalau melihat jemaat atau orang-orang percaya dalam keadaan susah. Nah, salah satunya juga susah dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, ya, Pak. Itu betul-betul di hati, di hidup kita itu tidak enak. Makanya selalu dalam ibadah-ibadah kan kenapa kita kemudian mengajak ayo kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita berharap kemudian berkat dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang kemudian menyediakan berkatnya dalam kehidupan kita. Betul. Amin. Tuhanlah yang bisa mengangkat kita, Tuhanlah yang bisa kemudian menuntun dan membawa kita kepada seluruh berkat-berkat, ketenangan, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal rohani, dalam hal ibadah, itu selalu kita ucapkan. Karena kita berharap supaya jemaat ini kemudian diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sisi yang lain gereja juga bertindak. Gereja juga kemudian mulai mempersiapkan apa yang harus kemudian dilakukan oleh gereja untuk memperlengkapi jemaat dalam hal keterampilan, dalam hal mental, dalam hal kemudian jaringan, sehingga kemudian bisa berjalan semuanya dengan baik. Nah di kita ini memiliki balai latihan kerja. Jadi sejak sebelum pandemi, kita ini sudah sebetulnya dibuka oleh Tuhan ya. Tuhan buka untuk kemudian memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Dan balai latihan kerja kita ini cukup bagi saya ya, cukup luar biasa. Karena begitu kemudian balai latihan kerja ini dibuka, khususnya untuk keterampilan AC, servis AC, reparasi mesin dan lain sebagainya. Dan juga kemudian untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang jahit-menjahit semuanya. Gitu. Dan pada waktu ini kemudian dilaksanakan. Nah ini hasilnya ini. Ini hasilnya ini yang membuat kita itu sebetulnya meneteskan air mata dalam tanda kutip sukacita. Karena dari orang yang kemudian tidak memiliki apa-apa. Dari orang yang tidak punya keterampilan apa-apa. Pada waktu diperlengkapi. Hari ini mereka bisa kemudian membuka sebuah usaha. Dan menangani hotel, menangani restoran, dalam kemudian servis AC. Kehidupan yang berubah total. Di mana kemudian dari bawah itu sudah bekerja ya. Sudah bekerja dan bukan cuma bekerja. Sudah menikmati, mengecap hasil dari narkoba melalui balai latihan kerja tadi itu. BLK. Yang satu lagi juga demikian. Begitu diperlengkapi, yang tadinya juga nggak ada apa-apa. Sekarang udah punya toko dan dia memiliki toko peralatan-peralatan under deal untuk kemudian AC. Dan perubahannya itu luar biasa. Ada juga yang dalam BLK jahit-menjahit, dia mulai mencicil untuk membeli ruko, membeli toko yang baru. Dan puji Tuhan, yang artinya kalau dulu kita lihat mungkin pertama kali ketemu mereka berkata tidak ada harapan, semuanya tertutup. Tapi dengan kemudian gereja ini melatih mereka dengan cara BLK, yaitu balai latihan kerja, perubahan-perubahan terjadi. Dan ini tidak hanya balai latihan kerja Pak. Kita udah mulai memikirkan untuk membuat kemiskinan yang jaringan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ini mulai terangkai. Di mana kita kemudian bekerja sama dalam bentuk UMKM satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, koperasi kita. Dan ini dibuka dan tujuannya cuma satu, memperlengkapi dan juga kemudian memberikan wadah bagi kemudian jemaat. Lapangan kerja itu jemaat dengan Tuhan, jemaat dengan Tuhan sendiri. Dan pemerintah memberikan dukungan, bantuan. Nah gereja ini mitra daripada pemerintah di dunia ini. Ini membuka dan mempersiapkan orang-orang yang kemudian terampil. Dan kita lihat itu perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita begitu dengar itu langsung menangis dan berkata, wah luar biasa. Tujuannya bukan untuk menjadikan mereka kaya. Bukan hanya itu. Tetapi tujuannya adalah bagaimana mereka punya
kemudian kemampuan untuk Keterampilan. membagi kembali, Iya. untuk memberi, dan untuk memberi. Karena saya percaya, saya yakin bahwa pada waktu kita mengerti bagaimana kita membagi, kita memberi, maka Tuhan akan mempercayakan kita hal yang lebih besar lagi. Jadi kalau Bapak keluar aja dari gereja ini, di sebelah kiri itu ada yang namanya Koperasi Berkat Lumbung, atau kita sebut dengan KBL. Iya, iya Pak. Nah, KBL itu dibangun oleh para anggotanya. Koperasi itu kan memang core daripada bisnisnya itu dari anggota, nah untuk anggota. Nah, jadi semuanya bekerja bersama-sama dan keuntungannya itu juga dibagi bersama-sama. Nah, dengan koperasi-koperasi seperti ini, nah maka kehidupan daripada beberapa jemaat dan pengerja, nah itu bisa diangkat. Iya betul. Ya puji Tuhan, memang dengan kata lain berarti gereja kita ini telah memperlengkapi anggotanya sehingga sekarang mereka itu terampil dan akhirnya mereka masuk ke dalam dunia usaha dan menjadi berkat juga di tempat itu dan bagi keluarganya. Saya juga kepingin mengajak gereja-gereja yang lain juga membuka koperasi dan membuka BLK. Iya betul. Supaya akan menolong nanti jemaat-jemaat yang tidak memiliki keterampilan. Iya, iya betul. Itu setuju ya kita ya. Jadi bagi bapak-bapak, para pemirsa, saudara sekalian yang masih mengikuti talk show ini, biarlah dari diri kita juga ada keinginan, kerinduan untuk dilatih, untuk dapat bekerja dengan baik. Oke, ini ada sesuatu yang menggelitik di hati saya Pak, dalam perjanjian baru, itu Tuhan Yesus berkata begini, ini tertulis dalam Matius 25 ayat yang ke-42 sampai 45, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kita lakukan untuk mengasihi salah seorang yang paling hina ini, kita tahu siapa yang dibicarakan dalam konteks itu. Tidak melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, yaitu mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, orang macam-macam lah dalam keadaan seperti ini. Nah ini timbul pertanyaan saya, kira-kira ke depan ini apa ini Pak planning kita, mungkin ada sesuatu yang ada dalam hati Bapak, kira-kira apa pesan-pesan yang untuk bisa kita lakukan untuk menggenapi Matius 25, 42 sampai 45 ini? Ya, saya percaya berbagi dan mengasihi itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat ya, kembali lagi kepada prinsip kebenarannya. Alkitab ini mengajarkan kepada kita begini, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang dapat membangkitkan kasih, kekuatan, dan penguasaan diri. Nah, sehingga saya percaya bahwa kasih yang muncul dari kehidupan seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa relanya orang tersebut atau gereja tersebut itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau Bapak tanya nih, nah bagaimana ke depannya? Ke depannya saya hanya berharap supaya kita ini harus lebih banyak berbicara tentang yang pertama, tentang pribadi daripada Roh Kudus. Yang kedua itu hidup intim dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jemaat itu harus diajar berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus, karena karya daripada Roh Kudus. Sehingga pada waktu kita itu mau bergerak di dalam kasih, dalam memberi, kita perlu karunia daripada Roh Kudus. Karena jangan lupa, karunia melayani,
karunia kemurahan, karunia untuk berbagi segala sesuatu, itu datang dari Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, ya kalau kita ingin melihat tingkat kepenuhan yang dimiliki oleh seseorang, bagaimana orang tersebut atau quote and quote gereja tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya kita bisa lihat dari ukuran kasihnya. Oke. Nah, saya percaya pada hari-hari terakhir, nah kenapa justru pelayanan-pelayanan terhadap orang-orang yang tidak mampu yang tadi Bapak kutip dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ya. Nah, karena itulah yang akan mengukur berapa dalam sih kasih kita kepada sesama kita. Kalau kasih kepada Tuhan, sudahlah. Gereja semua banyak belajar tentang itu dan banyak mengajar tentang itu. But, nah ini pelayanan untuk sesama manusia ya, ini yang kita perlu kemudian kembangkan menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Oke. Ya, itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Pak Edi ada sesuatu Pak dalam hal ini? Memang belas kasihan, kasih itu pasti lahir dari Roh Kudus. Dan salah satu ciri orang yang diurapi itu adalah orang yang kemudian belas kasihannya itu mengalir untuk memperhatikan orang-orang yang memang memerlukan. Ya. Yesus pada waktu diurapi, kalau kita baca Lukas 10:38, pada waktu setelah dia diurapi, maka dia berjalan keliling untuk menyembuhkan dan juga untuk berbuat baik. Berbuat baik. Ada sesuatu yang baik yang kemudian dikerjakan. Melakukan berbagai banyak hal. Kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan yang kemudian ditunjukkannya. Dan belas kasihan kalau dicatat dalam Yakobus pasal 2:13 itu akan mengalahkan penghakiman. Dia akan menang dari penghakiman. Ya. Jadi kalau kita kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, maka salah satu ciri itu kita pasti akan berbuat baik, akan mengeluarkan belas kasihan kita. Dan Tuhan Yesus banyak didorong melakukan mujizat-mujizat itu karena belas kasihannya. Jadi ya di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti Bapak sampaikan dari Matius 24, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan kemudian Roh ini mungkin mengalirkan belas kasihan, itulah orang yang kemudian akan memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, di Injil jelas sekali setiap kali Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, mujizat-mujizat terjadi. Iya. Amin. Pak, saya teringat khotbah Bapak tidak lama, baru beberapa waktu yang lalu. Bapak bicara tentang rahasia berkat Tuhan dari Yesaya 58 ayat 10. Di situ ayatnya berkata begini, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Lalu selanjutnya kalau kita baca ayat 11-12 itu diikuti dengan janji-janji berkat Tuhan. Pak, apa pesan-pesan pastoral yang Bapak dapat sampaikan kepada umat Tuhan, kepada gereja-gereja yang sedang mengikuti talk show ini atau yang akan mendengarkan talk show ini selanjutnya, gimana Pak? Saya hanya berharap melalui talk show ini kita tidak melihat saudara-saudara kita yang kekurangan secara ekonomi menjadi beban untuk gereja. Ya. Tetapi justru untuk itulah Tuhan panggil kita. Yaitu kita dipanggil sekarang untuk membantu dan kita dipanggil untuk melayani mereka yang kurang mampu. Nah, contoh ya. Akhir zaman itu diumpamakan kan dengan 5 anak dara yang bijak dan 5 anak dara yang bodoh. Perbedaan antara yang bijak dan yang bodoh itu hanya yang satu memperoleh minyak cadangan dan yang bodoh tidak memiliki minyak cadangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita itu mengukur minyak yang ada pada kita?
yaitu yang kita kenal dengan pengurapan daripada Roh Allah, pengurapan daripada Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 dikatakan begini ya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Jadi saya percaya dengan segenap hati, pelayanan kepada orang miskin dengan pengurapan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena pada waktu seseorang itu dipenuhi dengan Roh Allah, maka dia akan diutus. Yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, tentunya kan tidak mungkinlah Tuhan memerintahkan gerejanya memberitakan tahun rahmat dengan tidak membawa rahmat itu sendiri, kan begitu. Nah, sehingga saya percaya salah satu cara gereja mengukur tingkat kepenuhan akan Roh Kudus di dalam gereja tersebut, yaitu kita lihat melalui pelayanan kepada orang miskin. Karena tujuan Tuhan mengurapi kita bukan hanya kita memperoleh kemenangan saja, Pak. Tapi tujuan Tuhan mengurapi kita adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini juga mungkin tolok ukur kesehatan sebuah gereja, Pak ya. Iya. Tolok ukur daripada kesehatan sebuah gereja. Kesehatan Daripada sebuah gereja. ya. Iya. Kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Wamang tadi kita bisa lihat. Jadi juga bagi kami teman-teman yang lain juga ini, bahwa salah satu tolok ukur daripada kesehatan gereja ini adalah perhatian kita, seberapa besar perhatian kita kepada orang-orang yang memang dalam tanda kutip dianggap berkekurangan atau miskin. Betul. Karena kan kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, keseimbangan ini yang merupakan nanti satu cara yang kita bisa pakai untuk mengukur tingkat kepenuhan kita. Nah, tingkat kita kemudian memperhatikan dan mengasihi sesama kita seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Edi. Ya, baik. Ya, memang hal-hal seperti ini memang jarang ya kita dengar khotbah-khotbah disampaikan di gereja ataupun ada pengajaran-pengajaran. Tapi saya pikir memang ini menarik sekali, khususnya kita mengangkat salah satu dari memang DNA dari pelayanan gereja kita, yaitu memang melayani orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kita sebut tadi memang yang hidup lah dalam betul-betul dalam kesusahan. Memang berkaitan dengan apa yang kita sedang bicarakan ini, Bapak-bapak, itu baik di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, memang ada perintah-perintah yang sangat jelas agar kita ikut mengatasi kemiskinan tersebut. Nah, contoh kita melihat kayak ada semacam structural plan gitu di dalam Alkitab, seperti misalnya dalam Imamat 25 ayat 8 sampai 43 yang tadi Bapak-bapak sampaikan itu, seperti tahun rahmat, tahun Yobel. Jadi per 50 tahun gitu ya. Per 50 tahun lamanya ada perintah untuk memang menghapuskan hutang, membebaskan perbudakan dan lain-lain sebagainya. Itu per 50 tahun. Tapi kemudian karena mungkin dilihat ini terlalu lama menunggunya. Dari 50 tahun sekali, kemudian turun lagi kayak ada struktur gitu. Lalu turun lagi ke 7 tahun yang kita sebut sebagai tahun Sabat gitu. Jadi ada planning. Selama ini memang saya pun kayak seperti kurang melihat itu. Tapi waktu mempersiapkan talk show ini saya lihat ya ada struktur yang luar biasa ini. Memang dari 50 tahun kemudian dipersingkat menjadi 7 tahun untuk kita menolong orang-orang yang
hidup dalam kekurangan tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat Pak, sedikit lagi di perjanjian baru, perhatian yang luar biasa juga ditunjukkan ke kita dalam Lukas 4, 18 sampai 19. Di situ Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang tertindas. Nah, the question is, pertanyaan sekarang adalah bagaimana gereja zaman sekarang ini ikut membantu, ikut berkontribusi untuk membangun struktur. Saya kurang tahu apakah ini tepat, tapi apakah kita bisa nggak membangun struktur pengentasan kemiskinan khususnya untuk warga jemaat gereja di mana kita lihat dalam berkekurangan. Ya. Jadi pengentasan kemiskinan di dalam satu negara itu kita mulai itu dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Dari mana ayat-ayatnya? Jadi kalau kita buka dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Nah, perhatikan kata sanak saudara. Dikatakan begini ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Betul. Jadi pengentasan kemiskinan itu kita tidak mulai dari luar rumah. Bukan dari pelayanan-pelayanan di luar rumah kita, tetapi kita mulai itu dari dalam, Pak. Nah, karena kalau kita lihat ayat yang lain lagi, seperti yang tadi Bapak cuplik dari kitab Ulangan, pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Nah, nanti bisa dilihat nih di layar bagian bawahnya. Nah, maka Alkitab juga berkata, untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan, untuk kelompok sanak keluarga kita yang kekurangan, apabila mereka membutuhkan, maka kita mesti diwajibkan untuk membantu. Nah, dengan kata lain, kembali ya, maka kita tidak membiarkan saudara-saudara kita atau sanak keluarga kita, nah jatuh miskin oleh karena mereka berhutang. Nah, kenapa nih sekarang berhutang sepertinya mendapatkan penekanan di dalam Alkitab? Ya, nah karena ada satu rahasia yang secara rohani, ya ini yang seringkali tidak dipahami oleh orang-orang yang berhutang. Karena kita dengan gampangnya dalam keadaan yang susah, ya udah deh, kalau mamanya tidak ada pertolongan yang lain, kita menggadaikan barang kita dan kita kemudian berhutang. Nah, itu biasa dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, maka dikatakan begini, orang yang berhutang akan menjadi budak bagi orang yang memiutangi atau dari orang yang menghutangi. Nah, dengan jelas Alkitab itu mengajarkan kepada kita kematian daripada Kristus di atas kayu salib membebaskan kita daripada hutang piutang kita. Karena Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dan Tuhan membayar kehidupan kita. Tuhan menebus hidup kita dengan darah yang mahal. Puji Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak menjadi budak lagi. Tapi waktu kita berhutang, maka kita kemudian meniadakan atau menghapuskan pengampunan dosa itu. Dan kita menempatkan diri kita lagi kepada perbudakan. Nah, oleh sebab itu, Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 itu berpesan kepada jemaat di Roma. Jangan kamu berhutang apapun pada siapapun, tapi hendaklah kamu mengasihi. Nah, pertanyaannya adalah kan begini. Tidak mudah kalau Bapak mengeluarkan uang pribadi Bapak dan kemudian Bapak memberikan uang pribadi yang kita dapat dengan susah payah. Nah, sebagai utang kepada saudara kita. Nah, kita kan berharap satu waktu kan dia kembalikan.
Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, pada tahun yang ke-7, ya sudahlah, hapuskan saja hutang itu. Nggak mudah, nggak mudah. Apalagi kalau utangnya besar, apalagi kalau uangnya itu besar. Tetapi di sini gereja itu mesti belajar. Nah ini yang saya mau taruh ini dalam roh setiap kita. Mana yang lebih berharga? Darah dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, atau uang yang kita pinjamkan kepada saudara kita. Karena kalau kita tidak membebaskan hutangnya, dia akan menjadi budak. Dengan kata lain, harga daripada penebusan Tuhan itu akan hilang sama sekali. Dan dia akan menjadi budak. Dia akan menjadi budak kita. Nah ini pilihan yang kita ini mesti ambil setiap tahun ke-7. Tapi saya percaya, kalau kita mendengar firman, maka dari situ iman itu akan muncul. Dan pada waktu iman itu muncul dan iman itu lahir, saya percaya nggak ada yang susah lah. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan, nggak ada yang susah. Iya, saya percaya itu. Ya. Ada sesuatu yang Bapak mau tambahkan di situ, Pak? Ya memang dua hal ini merupakan kunci kehidupan sehari-hari sebetulnya. Jadi yang pertama bagi orang-orang atau jemaat yang biasa berhutang, mari belajar untuk mengucap syukur. Berhenti di satu titik dan kemudian mengucap syukur di dalam segala hal, hidup berpadanan dengan apa yang ada. Tapi bagi kemudian orang yang biasa memberikan pinjaman, ya mesti juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mesti juga kemudian rela untuk kemudian tidak menempatkan hutang itu sebagai kuk bagi orang tersebut. Tetapi di waktu-waktu, di tahun-tahun tertentu Alkitab yang mencatat itu bisa dilepas. Bahkan bila perlu kalau kita memberikan pinjaman, ya sudah. Artinya lupakanlah untuk kemudian terima balik, itu resikonya. Makanya kami di sini, ini jujur aja Pak Robert, Pak Bambang juga kita semua. Itu banyak orang-orang yang kemudian mau bertemu dengan kita hanya masalah pinjaman. Yang artinya minta pinjaman dan sebagainya. Dan kita tidak pernah memberikan pinjaman. Tetapi kita membantu sebisa yang kemudian kita bantu. Ya, daripada menjerat. Daripada kemudian Kita menjadikan dia budak kita. jadi budak. Bahkan ada juga orang yang datang, Pak bisa enggak kami pinjam dari uang gereja? Waduh, lebih panjang lagi saya bilang. Gereja bukan sebuah tempat untuk kemudian Pinjam meminjam. Tapi gereja akan memberikan bantuan, dukungan yang memang kita kemudian lihat semuanya kan tentunya pasti dilihat ini tepat sasaran dan sebagainya. Pilihan yang baik, ya betul. Meminjam, sebab jangankan meminjam untuk memutar uang gereja di mohon maaf di dunia yang bisa menghasilkan Dunia usaha lah. Dunia usaha itu pun sebetulnya harusnya tidak demikian. Nah, kita punya prinsip-prinsip yang seperti itu. Ada cara kedua yang saya kira juga ini perlu di-sharing nih dalam talk show ini. Jadi saya punya pengalaman berhutang. Waktu itu saya tidak punya mobil, nah kemudian Pak David, gembala dari GBI Bandung. Nah ini memberi pinjaman kepada saya dalam bentuk kredit sebuah mobil. Nah jadi di akhir tahun ya pada waktu kita tutup buku, kan saya selalu punya kebiasaan. Akhir tahun itu semua hutang piutang itu dibayarkan. Dan kita akan mulai di tahun yang baru. Nah dengan kondisi yang baru begitu. Yaitu kita nggak mau punya utang. Nah jadi pada waktu kemudian saya lihat saya masih punya utang kendaraan. Maka saya kemudian bicara dengan istri. Saya bicara dengan anak-anak. Nah saya tanya mereka, gimana nih kalau kita jual aja deh mobilnya, tapi kita nggak berhutang, kita nggak jadi budak, tapi kita jadi orang merdeka. Ya, namun kalau kita jual mobil, nah kita akan kehilangan kenyamanan kita.
Kan punya mobil kan enak kan. Jadi lebih nyaman lah hidupnya. Nah tapi di sana saya itu melihat antara kenyamanan dengan darah Kristus. Nah saya mesti milih. Buat saya yang mana lebih penting? Nah ini kesaksian pribadi nih. Iya, Pak. Ya, bukan berarti nanti semua orang mesti ngikutin seperti ini, tapi ini pengalaman saya. Jadi pada waktu kemudian saya putuskan, enggak, saya tidak mau berhutang. Karena saya menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya lebih menghargai ini. Saya jual mobil ini. Dan kemudian rugi enggak apa-apa. Tapi kemudian saya sanggup untuk membayar hutang saya. Nah apa yang terjadi? Dalam hitungan jam, Pak. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Pak Pendeta bisa nggak tolong mampir ke rumah saya sebentar? Nah waktu saya mampir, langsung dia berkata begini, saya mau belikan 1 mobil baru buat Bapak. Wow, Biasa. praise God. Hari itu juga. Jadi saya percaya waktu kita melihat nih hal-hal yang rohani, nah ini lebih berharga daripada kenyamanan. Betul. Nah maka di situ kita akan lihat Ada pembelaan cara Tuhan bekerja. Iya. Ya, nah ini cara yang kedua yang bisa dilakukan oleh kita semua. Iya. Baik sekali, terima kasih Pak. Saya percaya telah menjadi berkat buat kita. Akhirnya kita tiba di penghujung dari talk show pada hari ini. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Saya mengutip, ini juga saya terinspirasi sekali dengan khotbah Pak Bambang pada beberapa waktu yang lalu. Yaitu Bapak mengutip dari Mazmur 112 ayat 5 sampai yang ke-9, yaitu ada janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki belas kasihan itu. Memang penting sekali, kita tidak boleh kehilangan yang namanya belas kasihan, compassionate spirit ini ya. Jadi ayatnya ini indah sekali, ayat ini yang berkata, saya bacakan saja demikian ya Pak ya. Orang-orang yang berbelas kasihan, orang-orang yang membantu orang-orang yang tidak mampu. Di sini dikatakan bahwa tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Their horn will be lifted high in honor. Jadi ini mungkin nggak mudah difahami, mungkin salah satu ayat yang sulit untuk ditafsir. Tapi karena Bapak yang khotbah, saya tanya langsung. Ini nanya apa nodong ini? Biasanya kalau sudah jadi pengkhotbah dan mengkhotbahkan sesuatu harus bertanggung jawab. Apa maksudnya? Apa maksudnya tanduknya itu meninggi? Dalam kemuliaan, ini betul-betul misterius sekali. Silakan Pak. Iya, jadi gini ya, simpelnya aja. Kenapa Matius pasal 25 itu? Nah itu dituliskan oleh Matius yang merupakan satu pewahyuan yang dia terima dari Tuhan. Dan Matius pasal 24 dan 25 itu adalah khotbah Tuhan. Pesan-pesan Tuhan, nubuatan tentang akhir zaman, tentang end time. Betul. Jadi kalau kita lihat kerangkanya, maka menjelang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua akan terjadi satu goncangan. Dan goncangan-goncangan ini adalah goncangan yang tidak nyaman. Karena disebut itu adalah kita akan menghadapi hari-hari yang jahat. Hari-hari atau masa yang sukar. Nah di tengah masa yang sukar ini akan ada dua Pak. Yang pertama, orang yang digoncang itu akan mengalami goncangan dan tergoncang. Tapi ada orang yang digoncang justru dia makin diberkati. Sama kayak kita lihat goncangan tahun 98. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, tapi ada banyak konglomerat baru yang lahir di sini. Iya, betul. Nah, saya percaya nanti ya di tahun-tahun yang akan datang kita akan lihat juga hal itu. Goncangan-goncangan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, ini juga akan menghasilkan
hasil yang seperti dulu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ambruk, tapi juga ada beberapa perusahaan yang kemudian akan muncul menjadi perusahaan yang sangat-sangat besar. Nah, di dalam Alkitab itu ada 2 hukum yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah hukum tabur tuai. Jadi kita tahu kan, selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti-henti yang musim menabur dan menuai, dingin dan panas, dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak menabur, kita nggak menuai. Kan begitu. Ya. Tetapi ada hukum yang kedua, yang bernama tuh hukum kasih. Problemnya adalah waktu goncangan itu datang. Nah, kita ini kehilangan iman dan kehilangan keberanian untuk menabur. Padahal kan jelas, selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti-henti. Jadi kalau kita nggak nabur, nah bagaimana kita bisa menuai? Iya. Nah, saya percaya bahwa janji-janji Tuhan seperti yang ada dalam kitab Mazmur, ya, dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini memberikan satu pengharapan kepada kita supaya kita memiliki iman. Jadi waktu menghadapi masa-masa yang sulit, goncangan-goncangan yang terjadi, maka di situ kita melihat pertolongan daripada Tuhan. Yes. Karena saya percaya begini, salah satu khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit, dia berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Nah, kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan. Jadi waktu di tengah-tengah keadaan yang sulit, nah kita memiliki kemurahan hati yang merupakan karya Roh Kudus, yang merupakan buah daripada Roh Kudus. Yes. Maka saya percaya di tengah-tengah goncangan kemurahan itu datang, sehingga waktu orang tenggelam, nah ini orang-orang yang memperhatikan orang susah. Inilah yang akan naik Ini itu yang ya. akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Pak, ada closing statement dari Pak Edi? Iya, dan apa yang disampaikan Pak Bambang ini memang pengalaman daripada perjalanan gereja kita di tempat ini juga. Iya Pak. Saya melihat bahwa ada banyak goncangan. Dari tahun 2015 pada waktu Medan Plaza terbakar, pada waktu masa-masa yang sulit. Tapi aneh, pada waktu orang lihat kita itu hancur sepertinya. Waktu orang lihat kita itu berada di bawah. Tapi kemudian tiba-tiba sesuatu itu kemudian terjadi. Itu seperti yang tadi Bapak sampaikan. Naik lagi. Tanduknya naik ke atas. Tanduknya meninggi lagi. Iya. Tanduknya keluar lagi. Keluar lagi. Dan waktu kita lihat, kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah apa yang merupakan tema daripada hari ini. Waktu kita tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti untuk membantu, untuk menabur. Itu Tuhan itu lihat sesuatu yang berbeda, terus naik dia. Sehingga berkat-berkat yang besar, Pak, itu datang biasanya. Iya. Waktu goncangan besar itu terjadi. Iya. Iya, iya. Itu selesai ini, selesai ini, selesai nanti yang program ini selesai, bangunan yang ini, itu waktu goncangan semuanya muncul. Nah, mungkin kita perlu untuk lihat kembali, jangan kita kalah dengan apa yang jahat, dengan kegelapan, tetapi mari, Badai akan berlalu. ya, mari kita kalahkan semuanya itu dengan kebaikan. Waktu kita taburi dunia ini dengan kebaikan, kita menabur kebaikan. Wah, itu tanduk yang Tuhan berikan itu akan naik ke atas. Akan meninggi. Akan meninggi. Akan meninggi. Will be lifted high in honor. Iya. Dalam satu Dalam kehormatan, kemuliaan. Luar biasa sekali. Pak, ada sesuatu yang lain sebelum kita close yang mungkin ada di dalam hati yang mau disampaikan? Aneh tapi nyata. Please, Tapi itulah yang saya bisa saksikan melalui pelayanan 30 tahun melayani dan mengembalakan gereja ini. Bagaimana Tuhan itu memimpin kita dengan cara yang ajaib. Ya. Ya, saya berharap kiranya talk show kita ini menjadi berkat. Iya, Ya. betul Pak. Ya, itulah doa dan harapan kami, khususnya bagi para pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman
dari semua keluarga besar GBI Medan Plaza, termasuk teman-teman kita mungkin yang sedang menyaksikan dari lintas aras dan organisasi gereja yang berada di Sumatera Utara bahkan Indonesia. Shalom, damai sejahtera buat kita. Memang kemiskinan ada di sekitar kita, tetapi banyak sekali himbauan dan panggilan yang diberikan kepada kita lewat firman Tuhan, supaya kita sebagai orang Kristen, supaya kita sebagai gereja itu ikut berkontribusi dan ikut menuntaskan kemiskinan, dan itu tanggung jawab kita bersama. Harus dimulai dari komunitas gereja, para pemimpin seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 15 ayat 11 berkata, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mungkin kita akan tutup dalam doa. Saya persilakan kepada Bapak, Ya, Pak Bambang, silakan. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk talk show kami, khususnya mengenai pelayanan benevolence. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kesaksian ini akan menggerakkan hati daripada Yes, God. setiap kami yang mendengar untuk terjun di dalam pelayanan ini, sehingga setiap orang akan melihat perbuatan kami yang baik dan mereka akan memuliakan nama-Mu yang ada di surga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Thank you. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Pak Bambang, Ya, Pak Edi. thank you terima Pak kasih. Edi. Terima kasih.